Bapak Ibu yang kami hormati, beliau akan memberikan materi tentang pendidikan kejuruan masa kini. Kami sekilas akan memperkenalkan beliaunya bahwa nama adalah Dr. Andes Sampun Hadam MM, Kepala SMK model PGRI 1 Mejayan Caruban Madiun. Pengalaman beliau yang pertama sebagai Ketua Forum LSM tahun 99 sampai 2004, kemudian Direktur CV Lintang Songo, Wakil Ketua DPRD 2004-2009, Direktur PT Jawa Madani Perkasa, dan beliau seorang pembicara di beberapa daerah dan baik lokal maupun nasional. Untuk lebih lanjutnya, siapakah beliau dan bagaimanakah materi yang akan disampaikan, maka baiklah kita ikuti bersama dengan seksama dengan waktu hanya 45 untuk materi, 15 menit untuk tanya jawab. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya pernah operasi batu ginjal 1 kali dan tahun kemarin kena lagi gitu. Oleh karena itu saya tidak boleh banyak duduk. Itulah yang membuat saya harus energik, membuat saya harus banyak berdiri, dan ketika mengajar saya harus berdiri seperti ini. Itu yang sebenarnya harus kita tanamkan pada teman-teman PGRI, teman-teman guru, karena sebagian guru kita mengajar sambil duduk. Itulah kira-kira ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyambung dari pemateri pertama. Saya berbicara di sini. Next, mulai. Saya diberikan materi adalah pendidikan masa kini. Saya membuat judul yang agak lebih ekstrim, yakni cara gila mengelola SMK untuk menuju MEA gitulah. Nah, materi ini ada beberapa hal. Mungkin orang cara gila bagaimana, banyak orang mengatakan cara gila, dan saya selalu menyampaikan di teman-teman saya di SMK maupun para siswa sekalian, itu adalah bagaimana kita merubah mindset dari pembiasan otak kiri ke otak kanan. Maka begitu saya dari kepala sekolah, yang pertama saya lakukan, saya mohon maaf, mohon izin, saya tidak ada LKS. Yang ada adalah materi yang saya berikan sejak kelas 10 sampai kelas 12. Saya berikan semua. Karena kita tidak boleh lagi, loh, materi kok diberikan semua, bagaimana anak? Biarkan saja, biar anak bingung. Kebingungan itu akan membuat anak proses berpikir. Yang kita atur adalah evaluasinya. Kurikulum kita mengatur pada evaluasinya, tahapan-tahapan evaluasi. Tetapi materinya tidak saya batasi, itu yang pertama. Sehingga mungkin dengan itu kita akan tidak disukai oleh teman-teman kepala sekolah yang lain. Karena LKS itu kan jelas gitu ya. Itu hitungannya jelas maksudnya. Sampai yang terakhir, saya tidak membongkar, saya pernah ditawari, Pak, Bapak kok nggak tahu kepala sekolah itu 10%. Saya bilang, ya udah biarkan aja lah 10% dari waktu yang lain. Yang terakhir datang ke Mas Pak, khusus untuk SMK PGRI Jaya, Bapak saya kasih 13%. Saya keluar sombong saya, karena saya kontraktor. Kebetulan ambil duit, tak ambilkan duit. Saya Mas, duit saya juragan, duit saya kintalan. Saya tidak akan boleh terpengaruh dengan itu. Ini saya ambil contoh, mohon maaf. Karena mungkin kita perlu orang ya gila tadi. Saya mohon maaf, bukan berarti saya tidak butuh duit. Saya butuh duit, tetapi saya punya cara lain bahwa saya tidak boleh mengorbankan siswa. Sehingga tahun pertama saat itu anak saya beri CD, kaset. Orang tua saya panggil. Tahun kedua, orang tua saya beri tablet. Dan sampai sekarang anak-anak kita semua evaluasinya di tablet. Cukup dalam 1 genggaman. Cukup dalam 1 genggam. Materi saya di sini, semua materi anak-anak di sini sejak kelas 1 sampai kelas 1 sampai kelas 3. Itu yang kita lakukan. Maka kenapa akhirnya saya menulis yang berikutnya, yakni terobosan manajemen SMK menuju revolusi pendidikan. Inilah jadi terkenal. Kenapa jadi terkenal? Saya tidak kenal dengan Pak Direktur, Pak Anang. Kalau Pak Mustafirin kenal karena kakak tingkat di Jogja. Tapi dengan Pak Anang kita tidak kenal. Maka salah satu caranya adalah saya datang ke direktorat,
kemudian satpam saya kasih uang 50.000, kemudian sektrinya saya kasih 100.000. Saya titip kaset saya. Ini mohon maaf, ini bukan berarti nyogok, tapi itu komunikasi. Siapa orang tahu orang Jakarta ya? Kan dulu kan gitu ya. Cara gila tadi. Akhirnya kita berikan satu kaset saya. Terobosan manajemen SMK menuju revolusi pendidikan. Nah itu kan menjadi menarik. Ketika saya bawa ke sini ke Genteng Kali, pendidikan revolusi seperti tidak pernah bekerja. Enggak. Yang ingin kita lakukan itu adalah perubahan mindset dari otak kiri ke otak kanan. Orang itu kalau mempunyai otak kanan, maka orang itu akan ulet. Orang itu akan bekerja keras. Orang itu mempunyai daya saing yang tinggi. Itu. Oleh karena itu yang sebenarnya harus menjadi pepeloporan kita. Itu yang seharusnya menjadi perubahan kita. Dan itu yang seharusnya menjadi mindset perubahan teman-teman kita pikir ini. Ini nah sebenarnya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, maka melanjutkan dari materi itu, nanti Bapak dan Ibu materinya saya berikan, mungkin ada banyak materi yang sudah saya buat setelah unggulan, kemudian dialog khusus JTV, Tata Gila, kemudian juga ada materi tentang alternatif sinergi SMK dengan dunia industri dan sebagainya. Sehingga kalau saya harus materi dengan ini mungkin secara bertahap, mari kita ikuti. Next. Ya, MEA saya kira sudah biasa. Next, tadi sudah disampaikan. Yang berikutnya tujuannya Bapak dan Ibu bisa baca. Itu saya kira tidak terlalu penting. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, bagaimana nanti akan terjadi persaingan yang begitu hebat, luar biasa persaingannya. Kita sudah tidak ada lagi batas, tidak ada lagi proteksi. Kalau di Cilegon ada perda bahwa perusahaan yang ada di Cilegon 70% harus KTP Cilegon. Nanti setelah itu kan berarti nggak berlaku. Perda itu akan batal dengan sendirinya. Paham ini ya, ini yang harus dipahami bahwa perda-perda yang mengatur tentang itu akan hilang. Apalagi perda undang-undang pun akan hilang karena kalah dengan kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN. Itulah sebuah problem yang luar biasa. Baik, lanjut. Ya, tenaga medis juga akan menjadi sebuah tantangan. Banyak kita suka obat herbal, bahannya dari kita, tetapi yang mengolah orang Cina. Ini sebuah problem Bapak dan sekalian. Ya. Maka kita punya jurusan farmasi saat ini programnya adalah membuat herbal. Sebenarnya kemarin di pameran sudah saya bawakan, pengen saya ini semua saya bawakan, tapi terjadi slip tadi. Saya berangkat, yang pameran pulang dan tidak ketemu di jalan. Gitu. Sehingga kalau ketemu kita bisa bawakan produk-produk obat herbal kita dari anak-anak farmasi. Ya. Next langsung. Ya. Permasalahannya apakah kita sudah siap untuk menghadapi itu? Siap atau tidak siap? Kita harus siap. Kita tidak boleh lagi menolak. Kita tidak siap, tidak bisa. Kita demo bareng-bareng, kita tidak menolak, nggak bisa. Ini sudah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Ya langsung. Ya. Sementara kondisinya anak-anak kita seperti itu, narkoba. Saya kirim surat ke Kapolres bahwa terjadinya kenakalan penyebab utama adalah narkoba. Tetapi yang selalu disalahkan adalah pendidikan. Ini coba sama-sama kalau perlu direkomendasi. PGRI kirim surat kepada Kapolda. Karena sekali lagi sama seperti dulu ketika bahwa kamu mau membunuh, enggak, takut dosa. Mau menzina, enggak, saya takut dosa. Saya pilih narkoba saja, resikonya nggak bisa. Pada setelah minum narkoba, maka dia akan menzina, dia akan membunuh, karena lupa segala-galanya. Dan di tayangan di TV sudah luar biasa. Ya, penakalan karena pemerkosaan, karena perkelahian, ujung-ujungnya adalah narkoba. Tetapi kenapa kita tidak pernah berpikir itu? Mungkin salah satunya setelah pertemuan ini kita merekomendasikan kepada Kapolda dan jajarannya untuk lebih meningkatkan pemberantasan narkoba. Tapi herannya undang-undangnya adalah tindak pidana ringan. Jadi kalau orang minum sampai mabuk itu tidak bisa dipenjara karena itu adalah tindak pidana ringan. Itu undang-undangnya. Tapi apakah itu tidak bisa dirubah? Inilah yang masalahnya. Yuk next. Nah, kita akan menghadapi tantangan dan selalu dipersalahkan. Anak-anak kita malas belajar, apalagi membaca buku. Perpustakaan saya itu di lantai 3, mewah. Nggak ada yang membaca. Saya turunkan di lantai 2, nggak ada yang membaca. Saya turunkan di lantai 1, dekat dengan halaman, nggak ada yang membaca. Saya ambil
mobil, saya angkut nggak ada perpustakaan. Buat apa kalau kemudian perpustakaan itu hanya menyita ruang, tetapi tidak ada yang membaca. Hingga tempat saya tidak ada perpustakaan. Akhirnya perpustakaan kita ganti dengan game. Tapi kalau disuruh game-gamean, nah pulang. Maka di tempat kita kenapa tidak ada satpam? Karena ketika saya pulang jam 8, satpamnya belum datang, anak-anak itu ramai di situ. Loh kita mulai nih, bawa tentang lo diruntung lagi, lo nggak kok ngenet. Daripada begitu, maka saya tidak ada satpam. Maka di tempat kita tidak ada satpam penjaga malam yang jaga anak-anak itu. Lebih baik kita menyediakan wifi, tetapi anak-anak jaga dengan net positif daripada tidak. Ini barangkali bisa menekan biaya karena kita ini kelas swasta. Ya, jadi yuk next. Tapi kalau suruh mungkin anak-anak itu luar biasa di depan kantor kita, sehingga saat ini kita untuk internet satu bulannya lebih dari 7 juta untuk bayar internet saja. Karena kita sudah, itu kegemaran anak. Ya. Langsung anak-anak kita lebih cenderung pragmatis. Maka tadi ada pertanyaan, bagaimana kita mendudukkan LPK? Ya boleh-boleh saja lah. Tetapi kita ini bergerak di bidang umum. Tapi tidak salah kalau kemudian kita bergerak di sana. Ya silakan saja. Makanya yang paling penting adalah bagaimana merubah pendidikan ini menjadi mendekati apa yang dikatakan semi pragmatis. Maka konsep kita saat itu adalah kelas 1, kelas 10 itu adalah basic skill dan karakter. Basic skill dan karakter untuk SMK. Kelas 12, kelas 11 itu adalah kompetensi skill. Kompetensi skill itu adalah mengenalkan seluruh kompetensi yang ada di guru-guru, mengenalkan. Kelas 12 itu adalah profesional skill. Di kelas 12 itu tidak ada lagi kurikulum kita. Itu yang ada adalah kurikulum industri. Tetapi ketika kita ngomong seperti itu, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya. Termasuk bila kita adalah menyelenggarakan UNAS di kelas 11 yang kemarin sempat heboh. Padahal itu resmi loh saya. Dikatakan kita mencuri, enggak. Kita itu konsultasi sampai saat itu tasbih saya sama Bu Madi, mohon maaf Bang Rasani, ini tasbih saya. Ayo kalau ibu nggak percaya, ya bahwa saya konsultasi dengan Pak Direktur, kemudian disuruh untuk membuat surat kepada BNSD. Kebetulan Pak Dr. Jamari Mardavi itu beliau dekan, saya senapnya dan tahu kalau saya itu orang suka begitu. Itu mau edan, kalau enggak malah ribet gitu aja. Kira-kira begitulah. Sehingga kita 140 itu berhasil UNAS di kelas 11 dan itu lulus 100%. Ribut gitu nyatanya. Iya ribut. Tetapi nyatanya juga diakui, nyatanya juga diakui. Tetapi karena ya persaingan gengsi dan juga sebenarnya konsep saya saat itu adalah kelas 10 itu adalah basic skill dan karakter. Anak dari SMP, dari MTS kenalkan dengan basic skill. Kamu itu sekarang berada di kejuruan, maka di kejuruan itu harus seperti ini. Kami berada di kejuruan, maka kejuruan itu harus mempunyai karakter yang tinggi, harus bekerja keras dan sebagainya. Setelah kelas 11 itu adalah kompetensi skill, menghabiskan kurikulum ditambah etanas. Karena etanas itu tidak ada hubungannya dengan profesi. Anak kita yang tes di perusahaan tidak pernah dites tentang matematika. Iya, tidak ada. Yang ada adalah psikotes. Psikotes itu adalah pembiasaan anak. Nah, tapi kenapa ada hubungannya itu? Makanya konsep kita yang gila itu kan UNAS di kelas 11 gitu lah ya. Ya tapi ya sistem yang mungkin belum mendukung, nggak apa-apa. Tapi kita minimal sudah menorehkan sejarah bahwa lembaga PGRI pernah membuat itu dan lulus 100%. Kan minimal sudah menorehkan sejarah. Baik Bapak dan Ibu, kita doakan saja menterinya nanti berpihak pada PGRI sehingga PGRI mampu membuat. Ya, next. Nah, keberadaan kita, gedung kita udah lantai 3, belum ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan yang lain. Yang membuat kita, anak-anak kita tidak kreatif salah satunya, mulai dari bangunan kita, mulai dari Jawa Timur, Banyuwangi sampai Ngawi itu sama. Ukuran mesti 7x9. Sama itu konsultannya itu tinggal copy paste. Saya juga punya konsultan. Tinggal copy paste. Itu yang membuat anak kita tidak kreatif. Bagaimana gedung ini kita lihat untuk yang bernuansa yang lebih dinamis, bernuansa lebih produktif, yang bernuansa lebih modern gitulah. Jadi jangan konservatif, karena seperti ini akan menciptakan pola berpikir anak kita konservatif. Maka kalau anak-anak kita suka beca, kemudian suka Vespa, ini tolong untuk diarahkan. Nek bapak suka beca, numpak sepeda ontel, ini mengenal masa lalu. Tetapi kalau anak-anak yang masih muda, upayakan berpikir yang inovatif, jangan berpikir konservatif. Kalau anak-anak dibiarkan berpikir konservatif, salah satunya seperti ini.
Kita harus berpikir yang dinamis. Ya, itu salah satunya ornamen kita akan mulai. Ya, kondisi yang masih seperti itu, bagaimana kita menghadapinya? Ya, terus next. Ya, masih administrasi amburadul. Next. Ini saya tidak menggambarkan, ini sekolah saya sebelum saya. Ya, masih seperti itu, las biasa lah, itu jelek, itu anak nggak kerasan. Ya. Terus next. Ya, maka sumber belajarnya masih menggunakan buku manual, ya, kemudian peralatan alat tulis konvensional. Ini akan menjadi tidak menarik. Ya, masih pakai kapur dan sebagainya. Terus naik masih pakai kapur, sekarang sudah tidak ada. Ya, modern itu adalah anak ini harus dilatih karakter. Kenapa begitu? Kita sudah pernah ke Cina, sudah pernah ke Korea, sudah pernah ke Malaysia, sudah pernah ke Jerman. Ya, kita sudah ke Malaysia, ke Korea. Terakhir kita ke Jerman. Di sana itu anak-anak itu disiplin luar biasa. Meskipun tidak pakai seragam, tetapi anak-anak masuk jam 7 atau jam 8 sampai jam 10. Kita ini jam 7 sampai jam setengah 1 sebelumnya. Sekarang ini sudah mulai munculnya, sudah jam setengah 3. Dibandingkan dengan anak-anak sana kan belum ada apa-apanya. Inilah problemnya. Maka anak-anak kita kalau di tempat kita di SMK model itu jam 7 sampai jam 5 seperempat pulangnya. Ya. Sehingga kita melatih anak bertahan saja dulu. Bertahan saja. Belum kita berbicara kualitas, minimal melatih ketahanan tubuh saja, ketahanan fisik. Ya, ini anak-anak kita. Kalau kita putar, meskipun kita SMK PDNI, tetapi ketika lomba PBB Kreasi Jawa Timur dan Bali, kita hanya kalah dengan SMK Baruna. Sudah wajar SMK Baruna dilatih karena tapi SMK PDNI menjadi juara 2 untuk Jawa dan Bali. Itulah mungkin bisa itu bukan hal yang sulit. Bapak dan Ibu cukup minta kepada satuan, apalagi yang dekat dengan satuan tempur itu lebih gampang. Karena satuan tempur itu wah anaknya idealis, kalau ngulang itu wah nggak mengenal waktu. Tentaranya itu, kalau di Koramil itu sudah agak membeli. Ya, ini bukan nanti menggila, betul. Saya dekat dengan Koramil, jadi Koramil itu sudah agak harusnya komporan dari pasukan. Kalau bisa kerjasama dengan pasukan, dan itu tidak akan ditolak karena di pasukan sendiri juga ada program lah untuk ke sana. Dan itu biayanya murah. Kalau ada Bapak ada kesulitan, Bapak bisa kita minta bantuan karena kita dulu mintanya ke pusat, pusat akan turun lah gitulah. Karena saya itu guru, tetapi Lemhanas 2 kali gitu ya. Ya itu mungkin orang bertanya kenapa jadi Lemhanas ya. Bapak tidak perlu bertanya lah. Karena saya aktivis dulu, saya sudah ikut Lemhanas. Mungkin biar nggak nakal mungkin. Mungkin biar nggak nakal. Dari sampai sisi udah gitu sudah Lemhanas. Kemudian pada waktu wakil ketua DPRD saya di Lemhanas lagi karena biar nggak nakal lagi. Karena ketua saya Pak Sambul wakil ketua tidak ubahnya seperti LSM. Repot saya. Gitu. Wakil ketua tapi tidak ubahnya seperti LSM, maka saya di Lemhanas mungkin biar kutuk lagi. Tetapi tidak malah kutuk, malah panik gitu. Ya begitu. Next, lanjut. Ya. SMK Model Bikin Satu Budaya, tadi konsepnya adalah basic skill dan karakter, kemudian kompetensi skill, mestinya itu ada kompetensi skill dan UNAS sebenarnya, tapi UNAS tidak boleh, ya sudah kita cukup sekali, kita masuk kemudian yang berikutnya professional skill. Professional skill itu di kelas 3, itu kurikulumnya full dari industri, full. Kalau kita ingin sinergi, kalau kita tadi yang dibicarakan, kalau kita, siswanya tidak aktif, karena kita tidak memakai kurikulum industri. PSG hanya disuruh-suruh lah, karena kita tidak pakai kurikulum, kalau nggak usah di instansi pemerintah lah. Orang-orang swasta seperti Astra, Honda dan sebagainya itu yang kita jajaki lebih suka bekerja sama dengan sekolah swasta daripada sekolah negeri. Kenapa? Birokrasi. 2, setelah jadi bingung karena ada undang-undang siapa yang menggunakan aset daerah, maka kontribusinya harus setor pada kas daerah. Ruwet. Saya itu dulu komisi membidangi komisi keuangan dan aset daerah dan pendidikan. Itu paham sekali. Undang-undang 17 itu paham sekali. Tetapi yang bisa mensiasati itu adalah rumah sakit, Bapak Ibu. Semua rumah sakit ada pavilion, ya kan? Tapi di pendidikan nggak usah. Tapi nggak usah disampaikan. Kalau disampaikan bubar kita pikirin. Karena sekolah nanti akan menggunakan itu semua, ini rahasia. Ya, makanya saya kasih bagus saja. Iya, itu rahasia Bapak dan Ibu. Semua rumah sakit pakai pavilion. Pavilion itu sebenarnya adalah semi swasta sebenarnya. Ini dan instalasi obat itu sudah rahasia. Bagian dari sana. Tapi itu jangan dikembangkan di sekolah negeri Bapak Ibu. Kalau kembangkan sekolah negeri bubar setelah PGRI.
Ya, itu adalah untuk kita saja dan itu hanya cukup. Saya kalau memberi materi di Jawa Tengah, ini PGRI semua udah PGRI, kalau PGRI tak berikan bela-bela. Kalau ada negerinya janganlah, jangan semua lah gitu ya. Kita ini kan tetap bersaing. Katanya Gus Dur, rahasia itu adalah bagian dari strategi gitu. Ya, next langsung. Ya, maka narasumber kita harus sudah elektronik, kita harus pakai LCD, kita harus sudah pakai CCTV. Kenapa pakai CCTV? Ini adalah untuk melatih anak kemandirian. Jadi tempat saya ulangan tidak ada yang menjaga. Anak mengambil soal sendiri, anak ulangan sendiri, kita cukup monitor di CCTV. Anak melatih mandiri. Padahal kita tuh tidur. Iya enggak? Tapi anak taunya, wah ini didelok kepala sekolah, ditonton karo bapak ibu guru. Ini penting bapak ibu guru. Jadi tempat kita CCTV itu ada di ruang guru dan di ruang kepala sekolah. Sesekali kita mesti ngecek. Saya pakai HT. Kenapa pakai HT? Karena begitu saya ngomong ini didengar banyak orang gitu loh ya. Mohon untuk kelas ini kelihatannya tidak begitu baik. Mau siapa pikatnya, siapa gurunya, itu sudah orang sudah malah gitulah, sudah takut lah gitu ya. Nah, itu salah satu. Kalau kita ngawasin terus, limit kita tidak pernah bisa kemana-mana. Salah satunya karena dulu kita itu pernah diajari sedikit-sedikit kemiliteran, kita punya menggunakan sistem kendali jarak jauh. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita cari anak itu dipercaya kepala sekolah. Satu penghormatan. Bulan ini itu adalah A, kasih pulsa 10.000. Tolong laporkan kalau ada siswa guru yang tidak tertib. Itu salah satu strategi. Iya, saya di Malaysia saja saya bisa telepon. Mohon kelas ini tadi kosong. Meskipun di Malaysia, ini mohon maaf. Karena kita harus bongkar semuanya. Gitu oke? Bongkar semuanya, maka ini harus kita berikan. Kok ngerti ya? Jadi, kita tahu di mana. Saya rapat itu, tolong kelas ini kosong Pak, ini tolong. Padahal itu sebenarnya cukup 10.000 per kelas. Maka itulah hebatnya ketika saya dari kepala sekolah di demo, tetapi dalam waktu 3 bulan selesai. Karena kita orang strategi, kita punya teknik strategi. Pasang CCTV, pasang sistem sandi, sistem apa intelijen lah gitu ya kira-kira itu lah. Ya. Dan intelijen itu anak naik guru. Pertama itu ketua kelas itu diultimatum sama gurunya. Gampang, ganti yang lain. Itu satu penghormatan 10.000. Nah, sampai 10.000 nanti kalau dia akan SMS ke saya. Tekniknya adalah maka kenapa kita punya 3 HP, 3 nomor itu, yang nomor XL sama M3 karena anak-anak itu kan sukanya yang murah, XL sama M3. Itu untuk informasi anak. Dari situlah kita bisa mengendalikan, disitulah kita bisa merubah mindset bapak dan ibu guru. Karena jangan pernah kita bermimpi untuk merubah mindset siswa kalau bapak ibu gurunya tidak berubah. Jangan pernah bermimpi untuk bapak ibu gurunya berubah kalau kepala sekolahnya tidak berubah. Maka ini pertanyaan inilah monggo nanti dijawab. Saya jam 6:15 sudah berada di sekolah dan jam 8 saya masih biasa di sekolah. Kenapa? Nah, karena kantor saya di situ, kantor CP saya di situ, kantor PT saya di situ, kira-kira. Tapi saya tidak menggunakan fasilitas PGRI karena ini kan hanya kerja. Artinya saya ingin menciptakan suasana kerja bahwa kepala sekolah guru itu harus kerja gitu lah. Sehingga anak itu juga kerja. Misalnya bapak ibu guru ini kerja, siswanya turun. Lah, begitu juga jangan berharap siswanya bekerja, guru ini turun. Inilah kira-kira begitu akhirnya bapak sekalian. Maka saya ciptakan, saya dinamis dan saya terus lakukan itu. Baik, next. Ya, sudah dirubah, kemudian bengkelnya lebih baik. Ini CNC juga dari kita. Kita nggak mungkin bisa beli CNC. Ini akan disiasati. Kita punya bos ini belikan pretelan. Pretelan ini dirangkai. Karena kalau beli gelondongan kan nggak boleh. Beli rangkai ini setahun berikutnya dirangkai, gitulah. Kita membuat mobil juga begitu. Beli ban, beli pelek, beli macam-macam itu akhir. Jadi kita itu limbah. Maka kenapa kita nanti setelah bicara bisnis center, kenapa bisnis centernya dalam waktu 3 tahun omsetnya asetnya bisa sampai 2 miliar? Karena sebenarnya kita merawati barang limbah, gitu ya. Barang limbah, nggak salah itu. Yang salah siapa? Bener kok. Kita beli bahan. Setelah itu bahannya dibuat dari barang jadi dan jadi itu menjadi bagian dari kekayaan. Next. Nah, sistem kurikulum kita Bapak dan Ibu lebih paham. Meskipun saya bulan Januari Februari itu dengan Pak Mustafirin orang yang mengikuti evaluasi dan rancangan kurikulum, tetapi saya tidak mengikuti secara administratif karena saya tidak suka dengan terlalu administratif. Saya lebih suka praktis ya.
dengan Pak Mustadrin bulan Februari 2012 itu kita ikut evaluasi kurikulum di Balitbang Kemendiknas. Hanya saya dengan Pak Mustadrin saat itu. Pak Mustadrin masih dirjen. Saya berada di Jakarta, saya di SMS. Mas Sambut jangan pulang dulu, besok ikut evaluasi kurikulum di Balitbang Kemendiknas. Saya dengan Pak Mustadrin. Saya bicara banyak. Salah satunya adalah uang ditabung habis untuk memberi kesejahteraan profesor. Nah, profesor itu tunggu-tunggu saja kesejahteraan sudah berapa tahun kan nggak salah 27 atau 26. Belum penelitian yang lain. Guru kita meleketi gitu. Ya ini mohon maaf, bukan berarti saya ini tidak gitulah ya. Yuk next terus. Ya maka SDM kita harus artinya siap dengan perubahan. Ini yang harus pertama. Maka tadi berbicara SDM yang harus ditanamkan dulu adalah ada 3 hal. Pertama, orang itu harus siap dengan perubahan. Kalau orang tergagap-gagap dengan perubahan, orang ini adalah bagian dari stres. Orang ini bagian dari nanti akan ketertinggalan. Orang ini akan bagian daripada nanti akan termakan zaman. Yang kedua, dia harus konsisten. Dia konsisten. Apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, dia punya konsisten, kontinuitas. Kemudian yang berikutnya, dia harus mempunyai karakter. 3 hal ini yang ingin kita lakukan. Maka ini sebenarnya basic SMK. SMK ini bukan menanamkan orang untuk wali, karena kita ke Astra, kita ke PT Utama Jaya Teknik, kemudian PT CNC itu, Pak, anak-anak ini saya tidak butuh anak yang pintar, saya tidak butuh anak yang terampil, saya itu butuh anak yang tidak ini. Dia siap dengan perubahan, kemudian dia konsisten, dia mempunyai konsisten yang tinggi, yang kemudian dia mempunyai karakter. 3 itu saja. Kalau masalah bagaimana mengelas, bagaimana memperbaiki mobil, cukup saya training 2-3 bulan selesai. Tetapi menanamkan ini sulit. Yang kebanyakan kita adalah terlalu sibuk memberi ilmu, tidak menanamkan karakter. Maka di tempat kita yang pertama adalah karakter tadi. Ya, next. Ya, kemudian kita harus berani. Kita tidak boleh kemudian minder. Kita harus berani ke beberapa tempat. Kita harus mensejajarkan diri. Maka saya mohon maaf kalau mungkin di tempat kita saya tidak pernah pakai baju PSH, baju drill itu apalagi, saya tidak pernah. Rapat di jalan itu juga nggak pernah. Saya mohon maaf, bukan berarti itu jelek. Tetapi saya ingin mensejajarkan karena saya ini kepala sekolah. Saya harus mensejajarkan dengan dunia industri yang lain. Kalau saya pakai drill kemudian ke Jakarta itu akan jadi tontonan. Ini mohon maaf, bukan berarti itu jelek. Sekali lagi bukan itu jelek. Tapi saya mencoba bahwa kita bisa pede, percaya diri. Kalau kemudian performa kita, pakaian kita sejajar dengan mereka. Saya biasa mesti pakai baju-baju yang bebas. Mohon maaf sekali lagi, bukan berarti mengurangi perasaan. Jadi karena kita ingin mensejajarkan tadi. Ya. Maka dalam waktu yang relatif cepat kita bisa merobos ke beberapa perusahaan. Ya, terus next, termasuk Jerman datang, PT KRT Asosiasi Pengusaha Korea yang kemarin datang ke sana. Kemudian next terus. Praterin di PT Sinergi, jadi siswa kita lebih banyak di perusahaan, sehingga PSG selama PSG-nya itu di kelas 2, maka ini akan menjadi problem. Pertama, anak belum begitu siap, anak masih ingusan. 2, secara psikologi kelas 2 itu nakal-nakali. Kalau di kelas 1 itu anak masih putuk karena masih penyesuaian. Begitu kelas 2 itu nakal-nakali, kelas 3 itu sudah mulai dewasa, sudah ingat saya nanti harus ke tanah. Coba bapak dan ibu yang guru, apalagi dia sama diamati. Ketika anak sedang nakal-nakal kok dikirim dengan perusahaan, hanya akan ngeleng-ngeleng sekolah. Maka sejak itu saya tidak pernah PSG di kelas 2. Saya PSG semua di kelas 12. Supaya lebih bebas, anak tidak berpikir tentang etanas, maka etanasnya di kelas 2, itulah tadi sebenarnya. Logikanya begitu, tapi kalau tidak boleh, ya tidak apa-apa. Ya, tapi sampai sekarang kita juga PSG-nya di kelas 3, sehingga anak lebih matang. Anak saya ada yang di Honda itu, Pak, anak ini saya didik di sini kelas 3, tapi saya anggap bekerja. Bapak boleh nggak anak ini di sini dan hanya saya izinkan kalau mengikuti etanas? Boleh, saya teken. Loh, kenapa tidak? Loh, sekarang sudah belajar dari jauh, boleh nggak? Gitu. Anak kan sudah materi sudah saya berikan semua, evaluasi sudah pakai internet, semua lewati. Dia sekarang sudah bekerja, kecuali nanti etanas datang ke sekolah selama 3 hari untuk mengerjakan etanas, selesai. Itu saya kira-kira. Iya, kita harus berani begitu aja lah ini ya. Ya, next. Ya. Begitu juga kita kunjungan di beberapa
daerah lain, termasuk kunjungan dari SMK. Kita cukup bangga, banyak ex-RSBI, mulai dari SMK 1 Kediri, SMK Blitar, kemudian Bawen, SMK Negeri 1 Bawen, SMK Magelang, SMK SFBI semua. Tapi studi bandingnya di lembaga PGRI. Kita cukup bangga dan itu menjadi bagian dari sesuatu yang perlu kita lakukan. Bahwa PGRI itu tidak jelek itulah. Ya. Ini SMK Negeri Bawen ini XRBI ini sudah dipucur dana mungkin selama 3 atau 4 tahun itu hampir 10 miliar. Karena bertahapnya cukup banyak, rata-rata 3 miliar per tahun. Tapi studi bandingnya ada kesan yang ketika itu Pak, saya sudah dari Pacitan, saya sudah dari Ponorogo, kemudian saya sudah dari Madiun, dan terakhir saya di PGRI. Ada hal yang saya temukan, di sini saya menemukan lembaga pendidikan yang sesungguhnya. Karena saya tidak membangun kemegahan gedung, tetapi membangun perubahan SDM, culture. Ya, next, terus. Ya. Kunjungan dari Darussalam terus Kediri, next, terus. Ya, kunjungan dari SMK Negeri 1 Kediri, ex-RSBI, terus naik. Ini bukti-bukti bahwa kita tidak jelek. Ya, itu kunjungan dari Sumatera Selatan. Next. Ya, ini ketika kita di Korea, presentasi di Korea. Waktu kita 5 menit. 5 menit, ayo akan dicepatkan begitu. Saya biasanya 2,5 jam itu kurang ya. Baik, next. Ya, terus next itu dengan Jerman, ini dengan Cina, next, terus naik, terus ini di PT Utama Jaya Teknik, terus next ya mulai yang terkecil, ini bisnis center kita, mulai air minum, terus ya ini bank kita, ini pertama bank ini, mungkin ada Pak Karno itu yang kemarin mau studi banding bank, silakan tidaknya studi banding, programnya saya beri dulu 13 juta, bisa di copy lah gitu ya, begitu ya. Kemudian kita semua sudut ada menghasilkan duit karena kita ini sekolah swasta. Kuncinya salah satunya kita harus mandiri, entrepreneur. Kalau kita hanya menggantungkan seperti sekolah-sekolah yang lain, pokoknya untuk murid mesti untuk bantuan, maka hancur kita. Salah satunya kita harus menghasilkan duit. Pak Karno ini sudah luar biasa. Ya, terus next, ya ini counter kita, ini bisnis center kita. Dulu ini parkir, tempat parkir yang kumuh kita hilangkan, kita nyewa parkir dengan Pemda, cukup murah karena 1 tahun hanya 5.600.000. Kemudian kita pakai itu, meskipun waktu sempat geger, itu apa saja gitu ya, sempat geger dengan yang lain. Ya, terus, ya ini kita punya cuci mobil, bengkel, semua harus menghasilkan duit. Next. Ya, kita punya kolam renang, mungkin satu-satunya di SMK yang punya di Indonesia yang kita punya kolam renang gitu ya, menghasilkan duit. Karena olahraga itu kan wajib, setiap bulan anak-anak itu kan wajib olahraga renang sekali. Kalau satu anak bayar 5.000 kali 2.000 siswa berapa per bulan? Ya kita kira-kira ya, begitu ya. Kan tidak salah loh itu, tidak salah. Iya, next ya. Ya, ini adalah hasil dari mobil itu digandeng itu jadi itu ya mobilnya. Terus naik ini produk apanya, next, terus ini teaching factory-nya update rangkaian dari anak-anak kemarin sama juga dengan Pak Parno yang merangkai ya, next buat anak. Kemudian ini merangkai laptopnya, terus ya gambaran masa depan kita, gedung kita seperti ini. Saat ini sedang kita proses karena kita dapat rujukan dari pusat, dapat bantuan 1 miliar, maka ini akan kita sulap seperti ini. Dari gedung yang tadi kelihatan itu sudah bagus, sudah lantai 3, tapi ini akan lebih bagus lagi. Set plan kita nanti seperti ini dan sekarang sudah dikerjakan. Ya, gedung PGRI kan? Iya, sebaiknya memang begitu. Ya, kalau gedung PGRI lebih megah berarti orang tuanya tidak begitu paham dengan anaknya. Dan lebih baik anaknya akan lebih, kita akan bangga kalau anaknya berhasil daripada orang tuanya begitu ya. Kalau bisa kedua-duanya berhasil. Ya, tadi ini adalah boarding. Kenapa boarding Bapak Ibu sekalian? Di Cina itu tidak ada siswa yang pulang, semua siswa boarding. Sama sebenarnya meniru pondok kita. Hanya kemudian pondok kita tidak begitu diakui, kita studi banding ke Cina, padahal di sini pondok kita ya gitu ya. Pondok-pondok yang ada di tempat-tempat kita kan seperti itu ya. Oke. Kita saat ini sedang membuat boarding
Ini namanya Madani Culture. Kenapa Madani Culture? Kenapa tidak pondok pesantren? Karena ini bernaung di PGRI. PGRI itu kan harus bebas, harus etnis ya, mau Kristen, Nasrani, Yahudi, apa ya tidak salah. Islam boleh. Makanya saya berikan namanya Madani Culture. Ini terinspirasi dengan piagam Madaniyah, itulah kira-kira. Saya hanya turun-turun saja santri. Gitu. Ya, jadi kalau PGRI bisa membuat begitu kan saya kira lebih netral, tetapi tetap nuansa kebersamaan dan budaya. Ya, pluralisme. Kemudian pola peranannya nanti akan disetting seperti itu. Mungkin kalau pertemuan-pertemuan kecil bisa di sana. Insya Allah akan tidak terlalu jauh dengan hotel. Ya. Kemudian kita beli tanah yang saat ini. Ketika kita ada bantuan, maka jangan sekali-kali kita berbicara membangun gedung yang mewah-mewah kalau tidak menghasilkan uang. Maka yang 65% itu diwujudkan ini. Ini namanya, ini business center. Next, ini business, ini tahun kedua. Nah ini adalah tempat untuk industri. Ini adalah untuk bengkel yang nanti kita kerjasama dengan Auto 2000, Yayasan Auto 2000. Jadi Auto 2000 formalnya, personalnya itu atas nama yayasan yang saat ini sedang melakukan konsultasi menjadi konsultan untuk pendirinya bengkel-bengkel setara dengan Auto 2000. Ini yang akan kita lakukan saat ini sedang dibangun. Dari 1 miliar tadi, yang 150 untuk perwajahan, yang 600 sekian untuk ini. Sehingga kita akan menghasilkan duit, gitulah. Kalau kita tidak mampu menggali ke sana, maka kita akan sulit untuk bertahan. Kita harus menciptakan kemandirian. Hakikat otonomi sebenarnya adalah kemandirian, gitu. Maka SMK kita harus menuju ke sana. Next terus. Ya, ini tempatnya nanti seperti itu untuk gedungnya, untuk bengkelnya, sehingga tidak kalah dengan gedung yang lain lah. Ya, begitulah kira-kiranya. Maka dari itu kita saat ini mendapatkan SMK rujukan tingkat nasional dan hari ini nanti juga diundang untuk rujukan tingkat provinsi. Semoga ini menjadi bagian dari prestasi dan kebanggaan kita semua.